Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita akan membuat konten yang berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Yang sebelumnya konten tentang kehidupan setiap harinya. Namun kali ini kita akan bikin podcast ya. Podcast seperti ya orang-orang YouTuber gitulah ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan guru kita, sahabat kita, teman kita juga. Beliau ini adalah salah satu ustadz di sebuah lembaga. Beliau ini juga hafiz 30 juz Al-Quran. Masya Allah, 30 juz guys, tebel banget Ustaz. Masya Allah. Ini dihafal ini? Hah? Insya Allah. Allahu Akbar karim guys. Oke, kita nggak usah berpanjang kalam, berpanjang lebar kata. Kita langsung aja kenalan dengan beliau. Apakah beliau ini juga masih single ya, masih bujang? Siapa tahu nanti para subscriber yang belum punya calon bisa daftar sama beliau ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Subhanallah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, ini khair. Alhamdulillah. Ini beberapa hari terakhir ini saya pernah rekod antum, rekam. Jadi pas rekam itu saya agak gimana gitu ya, gemetar gitu, kayak ada sesuatu yang beda gitu. Memang benar kata ayatnya yang waktu itu pernah saya baca. Kalau nggak salah ini artinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ada itu Ustaz ya? Ada. Masya Allah. Benar itu. Saya baca. Wa idza tuliyat ayat Nah. zadatum iman. Wa ala rabbihim. Kalau Masya Allah, saya hafal juga guys. Kalau nggak salah dalam Quran surat Al-Anfal, nanti sahabat subscriber bisa buka Al-Qurannya. awal-awal lah. Ya, di awal-awalnya di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetar hatinya. Gitu setiap saya dari awal itu ketika rekam antum itu hatinya bergetar gitu kan. Kok bisa gitu ya? Itu dia. Jadi mungkin karena keindahan. Karena sesungguhnya keindahan juga dicintai oleh Allah. Benar sekali. Bahkan saya lihat di penayangan YouTube-nya itu kan saya sudah upload Ustaz. Ustaz sudah lihat? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di-share juga sama ketua yayasan. Pak Irwan. Ya benar-benar. Insyaallah. Baik Ustadz, kita boleh bincang-bincang sedikit pengalaman. Gimana? Ya, kita bincang-bincang. Itu bagaimana itu suara bisa seindah itu? Yang pertama sih, kalau masalah keindahan suara kan sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suara itu kan sudah diberikan oleh Allah sejak kita masih bayi. Setiap orang itu punya suara, sudah diatur lah seperti itu. Betul, saya juga punya suara. Iya, punya suara. Tapi suara tidak seindah itu kan? Mungkin ada pembelajarannya, ada kait-kait atau ininya gitu. Pertama, kalau saya pribadi sejak kecil, salah satu yang saya lakukan adalah menjaga makan. Jadi mulai dari yang berminyak saya hindari, yang pedas saya hindari, seperti itulah. Yang asin juga saya hindari. Nah, mungkin itu salah satunya yang membuat suara bisa terolah seperti itu.
Oke sahabat subscriber, dari tadi kita udah bincang-bincang aja ini, tapi belum tahu ini ustadznya siapa ini. Yang saya tahu namanya aja Ustadz Syarif panggilannya di sini. Bisa dipanggil Kak Syarif juga. Biasa ibu-ibu yang TPA manggilnya Kak Syarif ya. Tapi beliau ini alhamdulillah sudah selesai 30 juz Ustadz ya. Waduh. Alhamdulillah. Masya Allah. Sahabat subscriber, 30 juz. Ini yang saya pegang ini Al-Quran guys. Ini sudah dilahap semua sama beliau Al-Quran. Masya Allah, seperti makanan ya. Allahu Akbar. Tebel guys. Aduh. Ngelihatnya aja udah 4 gitu ya. Bahasa sininya aduh. Benar Ustaz, sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Kalau cara menghafal sih berbeda-beda ya setiap orang. Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing dalam membagi waktu, ya kan? Mengambil waktu-waktu tertentu untuk bisa menghafal. Kalau saya umur sekarang sudah mendekati 30. Harusnya udah selesai 30 juz. Iya. Masya Allah. Itu Ustadz mulai ngapal dari umur berapa Ustadz? Umur sekitar 17-an ya. Udah. Karena setelah SMA. Oh, SMA baru ngapal Quran. Setelah SMA ya. SMA. Itu bagaimana ya? Saya aja ngapalin lagu susah. Seingat saya ada lagu yang saya hafalin, cuma nggak tahu susah. Apalagi ngapal ini tebel banget Ustaz. Karena ada tit sama kiat-kiatnya, kiat-kiat bener kiat-kiat ya. Salah satunya kan kalau lagu itu kan tidak ada bantuan dari Allah. Kalau Al-Quran kan ada, Allah berfirman dalam surat Al-Qamar kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dengan tebal Al-Quran ini beliau mampu menyelesaikannya dari SMA. SMA berarti berapa tahun itu Ustaz? Sekarang umurnya berapa? Selesai SMA itu 17 lah saya kalau nggak salah ya. 17 tahun saya berangkat ke Jawa ya. Ya dengan tujuan ya itu menghafal Quran salah satunya. SMA di kampung. Di kampung di NTT. Tapi mungkin pernah sebelum sekolah di sini atau merantau ke daerah Bekasi ini, Iya. kali sudah punya hafalan atau gimana? Belum sih. Belum Punya hafalan karena ya kita hidup kampung itu kan ngaji-ngaji aja gitu kan, tidak punya motivasi untuk menghafal gitu. Belum ada di zaman saya di waktu tahun 2013 lah. Di mana itu ngapalnya dulu? Di sini di Darul Munir. Oh di sini dulu di iya. Darul Munir. Oh, Mahat alinya itu? Iya matadinya. Berapa tahun? Kalau dihitung tuntas sih 3 tahun 4 tahun lah. Selesai. Lumayan lama saya. Selesai 30 juz 4 tahun. 30 juz. Karena ada berhenti-berhentinya. Waktu itu berhenti untuk kuliah dulu. Ya kan? Untuk sebentar. Habis itu lanjut lagi, selesai insyaallah alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, sahabat subscriber mungkin Ustadz kenalin diri dulu. Oh, kenal diri. Soalnya nanti akan ada bincang-bincang yang luar tema kayaknya. Ada tema Masya Allah. Masalahnya para penghafal Al-Quran ini guys, banyak diminati orang. Oh iya gitu. Takutnya nanti antum belum mengenalin diri, orang-orang sudah daftar di subscriber. Silakan Ustaz. Ya, nama saya Syarifuddin Bara sih itu lengkapnya. Biasa dipanggil Syarif ya, Ustadz Syarif kalau di sini, atau ada yang Kak Syarif. Ya tergantung yang mau manggil sih. Silakan yang mau manggil apa terserah lah. Yang penting sopan gitu kan. Lebih bagusnya gitu. Saya asalnya dari NTT. NTT Flores.
Alor. Alor itu Flores. Nah, Flores beda dengan Alor. Oh, beda. Flores itu lebih ke barat, dekat Sumbawa ya. Oh. Atau Lombok lah. Kalau Saya dari Alor, Lombok, saya. nah ya, Insya Allah ya. Kalau iya. Alor lebih ke timur lagi. Jauh lagi sana. Jauh lagi. Papua. Sekitar 1 hari dari Flores. Oh, jauh juga ya. Lumayan. Insya Allah. Status. Alhamdulillah sih sudah menikah. Benar. Nikah sama siapa Pak Ustaz? Ya, Insya Allah sama akhwat. Insya Allah. Sorry guys, Ustadznya diajak bercanda ini ya. Insya Allah. Ini Ustadznya sudah nikah guys, jadi nggak ada peluang lagi. Tapi boleh 2 Ustadz. Bahkan 4 malah. 4 tuh. Insya Allah. Oke, itu ya perkenalan singkat tentang Ustadz Syarifuddin Bara. Nah, di nama antum itu ada ujungnya bara. Kalau saya tengok itu bara itu api. Bagaimana itu? Oh iya gitu. Emang daerahku kan namanya, kampung saya itu namanya Baranusa. Baranusa. Baranusa itu maknanya Nusa Rara. Bukan yang film kartun. Api di atas pulau. Gitu. Api yang menyala di atas pulau. Oh, gitu. Dan saya Bara itu kan nenek, nama nenek yang dinisbatkan ke nama kami. Marga Kalau bahasa ininya. Iya. Kalau di Lombok itu ada marga juga. Iya. Nyebutnya kalau laki-laki itu lalu. Dan itu marga khusus kalau di Lombok ya, khusus orang-orang bahasa sekarangnya berkelas. Berkelas. Ya. Jadi ketika ada marganya itu berarti orangnya berkelas. Berkelas dalam artian, oh dia orang terpandang gitu. Oh dia anak Pak Haji gitu. Nah, berarti antum gitu juga? Kalau di daerahku, ya daerah NTT sana itu emang kebanyakan pakai marga. Tidak pandang dia siapa gitu kan. Karena di sana itu lebih ke suku, ya kan? Ya, jadi orang tahu dari marga itulah, orang tahu oh, ini suku mana. Nah, seperti itu. Nyebutnya suku berarti ya. Berarti bukan kayak marga. Kalau saya itu marga itu ditetapkan, dinisbatkan. Masya Allah. Ini juga sama dinisbatkan karena itu nama nenek kami dinisbatkan ke kami semua. Seperti itu. Berarti keturunan ini dong, keturunan orang-orang berpangkat dong. Iya, lumayan sih. Masya Allah. Ya, kebetulan nenek kami itu ya yang awal mula memasukkan Islam ke daratan Alor lah, bisa dibilang gitu. Berarti anak cucu pahlawan. Nama bapak saya juga pahlawan. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya mungkin antum sudah punya darah ini ya, darah pahlawan. Pahlawan dalam segi apa ini? Itu bisa menyelesaikan 30 juz. Masya Allah, ya. Itu semua ya karunia dari Allah. Ya Allah memudahkan kita kan, sehingga kita bisa menghafal. Ngomong-ngomong dari sejak saya rekam antum itu, saya tertarik gitu. Tertariknya apa? Saya ingin belajar Al-Quran kembali gitu. Kok kembali? Ya memang pernah belajar gitu. Dulu saya memang pernah belajar gitu kan. Tapi selama ini apa yang saya pelajarin itu jarang saya amalkan gitu. Iya benar. Dalam artian jarang saya ulangin gitu. Sampai saya baca-baca itu semua buku-buku. Kalau nggak salah saya pernah baca yang riwayat siapa gitu, Ali bin Abi Thalib kayaknya. Jadi ilmu yang sudah ada pada diri manusia, jika tidak diulangi maka ilmu tersebut akan hilang sendiri. Benar Ustaz? Iya. Ilmu itu kan memang harus diulang-ulang. Ilmu apapun itu, hafalan apa aja, itu kita harus mengulang-ulang. Dengan ulang-ulang itulah akan kuat hafalannya. Disinilah saya berpikir gitu kan. Saya sudah punya bekal, saya udah punya ilmu. Tapi ilmu tersebut saya sia-siakan gitu. Kira-kira itu hukumnya bagaimana? Sedikit Ustaz.
Oh. Saya sudah punya ilmu gitu kan, tapi ilmu saya itu nggak saya ulang-ulangi gitu. Apakah saya termasuk pendosa besar atau bagaimana itu Ustaz? Kalau masalah ilmu yang dimaksud ilmu di sini apa gitu kan? Ilmu sekedar mendengar, ya, sekedar belajar atau benar-benar paham tentang ilmunya. Nah itu kan beda maknanya. Kalau orang yang benar-benar sudah memahami ilmu, maka dia harus mengamalkan, gitu. Bahkan kita masih baru mendengar saja, itu boleh kita amalkan sesuai yang kita dengar. Tapi kalau lebih bagus itu ketika mendengar dan paham, gitu kan? Kalau sudah paham harus mengamalkan. Karena kalau kita nggak mengamalkan, kita seperti orang-orang Yahudi, gitu kan? Kalau orang Yahudi kan tahu ilmu tapi nggak mau mengamalkan, gitu. Berarti saya masuknya kemana nih? Orang Yahudi atau bagaimana? Iya, kalau memvonis orang Yahudi susah juga. Tapi artinya kita seperti orang Yahudi gitu, tasyabuh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan tahu ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, gitu. Jadi setidaknya kita seorang Muslim itu kalau tahu ilmu, ya ngamalkan. Ya kalau nggak bisa ke orang lain, ya khusus diri kita sendiri, kita amalkan untuk diri kita. Kita tahu sholat tahajud itu apa, gitu kan? Baca Quran itu apa, maknanya apa, keutamaannya seperti apa? Ya kita amalkan, baca Quran. Itu dia Ustaz. Sekarang ini posisi saya bingung. Jadi kayak curhat ini sahabat subscriber ya, bukan apa gitu, podcast sekaligus curhat gitu ya. Iya. Saya pernah memang mempelajarinya gitu dan paham akan apa yang saya pelajarin itu. Iya, benar. Tapi mungkin karena lalai pergaulan gitu kan. Saya pernah di luar lah gitu ya. Saya di sini baru tahun ini. Tapi mudir pesantrennya bilang ente bukan kayak orang baru katanya. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Kan kita pernah bareng dulu pas muda gitu. Iya benar. Ya Ustaz Musofa, Ustaz Sofian, Ustaz Bais itu sebelum keluarga udah sama saya. Itu kayaknya ya di sini agak nyambung gitu ya. Berarti saya terkena seperti orang-orang Yahudi. Punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Iya, itu secara umumnya lah. Secara umumnya seperti itu. Tapi semoga antum nggak seperti itulah. Cuman lalai saja, ya kan? Bukan berarti benar-benar nggak mau mengamalkan, tapi lalai mengamalkan. Beda. Tidak mengamalkan dan lalai mengamalkan beda. Bahkan waktu itu saya pernah selesai menghafal Al-Quran sekitar ya 3 juz 4 juz. 3 juz 4 juz, Masya Allah. Itu waktu itu. Waktu itu. Tapi sekarang Masya Allah ketika ya membuka lembaran-lembaran ini, kalau dibuka ingat. Tapi kalau apa ya, kalau tidak diulang memang sih ya dulu belajar gitu. Mungkin tidak sepasih antum ketika saya rekam itu. Makanya tujuan podcast saya ini selain kita bincang-bincang seputar Al-Quran, saya pengen belajar juga gitu. Pengen belajar tahsinnya ya, makhorijul hurufnya gitu kan. Sampai saya malu kemarin pas saya rekam santri, saya nyebutin oke, terima kasih ahina gitu kan. Salah Pak katanya. Kok salah? Saya bilang iya, ahina itu pakai kho katanya, ahina begitu ya. Saking segitunya ya. Itulah namanya tahsin. Nah, itu dia. Berarti di sini itu yang pengen saya pelajarin, pengen tahsinnya. Iya benar. Pengen sekaligus murojaahnya. Ya benar sekali. Tapi untuk belajar Al-Quran itu memang harus begitu, harus tahsin, harus apa gitu. Iya, pertama ya kita memahami secara tajwid, ya kan? Oh, tajwid. Jadi, karena dengan tajwid kan kita bisa memahami ketika membaca Quran. Tapi nggak bisa cukup dengan tajwid. Mungkin sahabat subscriber belum tahu nih tajwid itu apa. Oh iya benar.
Jadi kalau barangkali belum ngerti. secara singkat saja, kalau tajwid itu kan lebih ke teori gitu kan, mempelajari teori-teorinya. Oh, ikhfa itu apa, idhar itu apa, idgham itu apa. Nah, itu insya Allah kalau tajwid semua orang bisa, mau anak kecil, remaja, orang tua bisa mempelajari. Dia tinggal buka buku tajwid, baca, dia paham. Tapi kalau untuk bisa mengucapkan itu keterbiasaan, membiasakan. Nah, disebut dengan tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan dengan Berarti praktis gitu. setelah ada tajwid baru ke tahsin. Iya. Tajwid itu tadi ya teori gitu ya. Jadi ada teori-teori mempelajari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada tahsin. Apa itu tahsin? Nah, tahsin itu kan hasanah, tahsinan kan. Berarti memperbaiki, memperindah, memperbagus. Nah, seperti itu bacaan. Nah, namanya memperbagus, memperindah berarti dengan praktek. Nah, kan? Berarti kita mengucapkan. Nah, inilah bekerjanya tahsin di sini. Cara mengucapkan A, kita tahu A itu huruf apa, hurufnya di mana, itu lewat tajwid tadi, teori tadi. Oh, huruf A itu di aqsal halqi misalnya, di pangkal tenggorokan. Tapi bagaimana cara mengucapkan? Nah, kita belajar lagi di tahsin. A, nah misalnya gitu, cara mengucapkan A. Nah, membuka mulut dikit, A, nah, misalnya gitu. Nah, itu tahsin. Jadi kalau tanpa tahsin ya agak sulit juga kita belajar baca Quran yang benar gitu kan. Nah, itu baru dua sahabat subscriber ya. Sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, yang pertama tadi apa itu namanya, kita harus mempelajari apa namanya yang pertama, teori tajwid yang disebut tajwidnya. Yang kedua kita harus mempelajari tahsin. Namun sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, tetap di Farhan TV. Oke sahabat subscriber, kita kembali lagi di podcast kita ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita. Jadi ada beberapa trik untuk dapat menghasilkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Salah satunya itu ada tajwid, kemudian yang kedua ada tahsinnya gitu ya Ustaz ya. Saya ulang lagi, yang tajwid itu teorinya lah gitu ya. Teorinya secara umum itulah jelasnya. Teori bagaimana hukum-hukumnya, hukum-hukumnya gitu, di mana berhenti, di mana lanjut gitu ya. Berarti kita naik motor ada tajwidnya juga. Iya. Ada cara-caranya ya gitu. Oh iya. Nah, ya naik motor aja ada caranya sahabat subscriber ya. Lagi baca Quran ya. Lagi baca Al-Quran. Kemudian yang kedua ada tahsin gitu ya. Nanti setelah yang dua ini ada lagi. Sudah. Cukup. Nah, kalau mau nambah nada lagi ya belajar lagi nada. Oh iya itu yang saya bilang tadi, setelah ada tajwid, ada tahsin, nanti ada yang lain lagi. Iya, lain seperti keseimbangan mata sama mulut harus seimbang ketika baca Quran. Kita nggak usah banyak-banyak dulu Ustaz. Nah, ya itu. Berarti malah ya. Masih banyak sebenarnya. Ya, masih banyak ya. Biar lancar baca Quran. Oke, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Jadi ilmu itu tidak harus kita dapatkan dari sekolah ataupun instansi. Namun dengan kondisi seperti ini kita bisa belajar dari media-media yang semuanya ada gitu kan. Di YouTube kita mau buka apa ada gitu Ustaz ya. Jadi zaman sekarang ini seharusnya kita mudah lebih belajar, banyak bersyukur gitu ya, dibanding zaman kita dulu ya. Masya Allah ya. HP nggak ada gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada apa-apa. Lihat gitu di mana. Jadi sekolah itu harus ke sekolah benar. Ya, harus benar-benar sekolah gitu. Tapi ada juga sekarang saking orang pinternya tiba-tiba meleduk jadi ustadz. Nah, gitu. Katanya di mana belajarnya? Di YouTube. Yes. Itu boleh kan? Sebelum belajar itu harus sama guru sih. Iya, sama guru. Jangan YouTube itu sebagai
pengetahuan kita saja, pemahaman. Apa bisa disebut sebagai teori atau jalan gitu ya? Ya salah satu cara untuk kita bisa memahami agama kan kita bisa nonton di YouTube gitu kan. Kalau kita belum bisa datang ke majelis ilmu secara langsung kan. Oke, baik. Menarik ini pembicaraan kita di Farhan TV ini. Nanti di vlog-vlog selanjutnya mungkin kita akan mendatangkan ustadz-ustadz yang lainnya juga. Namun pada kesempatan malam hari ini saya tertarik banget dengan Ustadz Syarifuddin Bara ini. Karena yang seperti yang saya jelaskan di pembukaan tadi, saya pernah merekam beliau, suaranya indah banget, bagus banget. Nanti saya akan tampilkan di sedikit cuplikannya. Atau nggak usah cuplikannya, kita langsung tes aja gitu kan, apakah masih sama yang kemarin gitu kan, jangan-jangan bukan ustadz yang kemarin gitu kan. Masya Allah. Dan selain itu juga saya ingin belajar terus terang Ustadz ya. Jadi saya baru tahu yang tadi itu tajwid sama tahsin itu. Ya selama ini saya baca aja Quran gitu kan. Seperti ini nih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, saya baca begitu aja udah gitu kan. Tapi padahal di situ ada hukum tersendiri gitu ya. Cara baca-bacanya, bagaimana syahnya itu kita membaca seperti apa. Nah, gitu. Ya makanya selama ini ya saya baca aja gitu kan. Karena saya termotivasi dengan kata-kata barang siapa membaca Al-Quran walaupun dengan terbata-bata, maka Allah kasih pahala gitu iya, kan. pahala. Dua pahala lah. Makanya ya saya baca aja. Kayak begini nih yang tadi Ustaz nih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gitu. Begitu Ustaz. Jadi tadi bacaannya Masya Allah, suaranya lumayan merdu. Masya Allah. Ya, tapi gitu ya, ada hukum-hukum tersendiri, ada sifat-sifat huruf yang perlu kita perhatikan gitu kan. Ya seperti tadi yang awalnya wabash itu kan ada namanya harfut tafasyi. Jadi dia ngalir seperti air. Wabashirin. Dia syahnya tebal. Ya wabashiril ladzina amanu. Ini yang saya belum bisa bedakan Ustaz antara A sama A. Itu kayaknya nyesek ini di sini nih. Jadi kalau huruf A itu di aqsal halqi namanya. Kalau di mungkin saya baca gitu ya. Kan Ustaz nggak usah pegang Quran, udah hafal. Iya, insyaallah. Coba dibenarkan kali Ustaz ya. Betul. Mungkin dari tausnya kali ya. Tausnya. Soalnya di konten waktu itu saya pernah belajar. Oh iya. Sama Ustaz Rudi. Masya Allah. Al-Hafiz juga. Al-Hafiz juga. Suaranya indah banget. Bagus banget. Itu katanya lama di Bekasi. Iya. Orang Bekasi lama di Madura. Begitu. Oke, sahabat subscriber, mohon maaf memang candaan. Ya enak bercanda sama Ustadz ya. Candanya insya Allah berkah gitu ya. Oke. Mungkin kita mulai tes ya Ustadz ya. Saya pengen juga jadi imam. Masya Allah. Imam rumah tangga yang baik gitu ya. Ya minimal lah imam rumah tangga ya. Atau imam besar di musola kecil. Insya Allah ya. Nanti barangkali bisa dikoreksi Ustaz ya, namanya saya pernah belajar tapi jarang diulang-ulang. Lupa jadi. Coba nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, di situ ada huruf A sama A. Ya kan? Kalau A itu aqsal halqi, dia paling pangkal tenggorokan, kerongkongan. Dia itu ada dua huruf di pangkal kerongkongan, ada A sama H. Kalau A di pertengahan.
wastul halqi, gitu kan? Nah, dia pertengahan. Jadi beda. Au. Nah, jadi au. Itu yang susah itu. Nah, seperti itu. Cara yang mengucapkan au itu kayak bertenaga. Awal-awalnya kita latihan seperti itu. Kalau sudah apa ditarik gitu. Au. Nah, bertenaga. Au. Nah, jadi kayak perutnya ikut. Au. Au. Apa memang benar yang Ustadz katain tadi ya, itu mengalir saja gitu ya? Iya. Oh iya. Saya coba sekali lagi. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, oke. Mungkin saya perbaiki satu persatu dulu. Iya. Pertama udah bagus, Masya Allah. Udah lumayan masuk lah gitu. Terus kemudian ada dha di situ. Huruf dha itu ujung lidah. Tipis. Du. Nah, ada kemudian ketemu bi. Bi itu kan huruf bawah, jadi dia tipis. Berarti ini mulut kita harus benar-benar dimainkan. Nah, dimainkan. Sorry sahabat. Enggak terlalu sih, enggak terlalu. Karena pakai masker mungkin enggak terlalu ini jelas gitu Iya, ya. jelas. Intinya, Jadi kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, a'udzu billahi Jadi suaranya jangan sampai ikut aunya, tapi dia kepisah lagi. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, indah sekali suaranya. Masya Allah. Itu yang saya bilang tadi, memang pernah gitu. Pernah ya, Masya Allah. Ada ya. Ada ilmu lah di balik itu semua. Ada gitu. Tapi nggak diulang-ulang gitu ya. Diulang-ulang gitu ya. Emang Al-Quran itu mudah sih sebenarnya. Mudah ya. Cuman kita aja yang bagaimana berusaha untuk belajar gitu kan. Okay. Allah sudah bilang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya kan? Hafal aja mudah, apalagi membaca kan gitu. Okay. Tapi bagaimana kita berusaha untuk belajar? Oke, itu baru tahu sih Ustaz ya. Sekarang yang basmalahnya ya. Oke, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pertama ada huruf ngalir lagi atau ada sa di situ. Bismillah. Bukan ngalir. Bismillah. Seperti itu. Jadi B-nya itu jangan ditarik. Karena B ketemu huruf mati. Lebih cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, indah sekali ya. Mas Farhan ini indah sekali suaranya sebenarnya. Cuman ya tertutup aja. Seperti itu. Maklum orang Lombok suaranya keren. Berarti seolah-olah sa itu hidup. Nah, bukan hidup sih, ngalir tuh bahasanya, bahasa tajwid, bahasa kitanya tuh ngalir gitu. Kayak air lagi mengalir di kali. Iya. Walaupun dia mati. Oh, mati di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar kan asli, Masya Allah. Indah sekali. Apanya yang indah? Suaranya. Katanya sahabat subscriber suaranya yang indah, tapi yang disebutkan tadi yang makhorijul huruf sama tajwidnya yang nggak benar. Ya, berarti udah lumayan. Udah lumayan ya. Coba bagaimana bis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ikutin nadanya tuh, Masya Allah. Dulu saya pernah dengar MP3. Iya benar. Yang MP3 Jogja. MP3 Jogja yang ngajarin anak satu-satu gitu. Kalau nggak salah nadanya Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya gitu katanya. Masya Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu apa itu? Irama apa itu? Saya dengar di itu aja di HP gitu. Itu Iramanya mantap gitu ya. iya yang di Jogja waktu itu kalau nggak salah metode mengajari anak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Hah? Aduh. Saya jadi agak lega ini sahabat subscriber. Leganya apa? Tahu di mana kurangnya, gitu ya. Iya benar-benar. Tahu di mana salahnya, di mana letak kekeliruannya, gitu ya. Aduh. Emang biasa seperti itulah kita belajar kan. Dari belajar itu kan kita tahu kurang kita. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Sampai kapan kita nggak bakalan tahu gitu. Baik Ustadz, mungkin itu dulu bincang-bincang kita malam hari ini. Iya benar. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita fokuskan ke belajar bacanya. Ini sekedar perkenalan saja gitu ya. Saya juga terus terang yakin gitu, pengen belajar dan belajar lagi gitu kan. Waktu itu saya memang niatkan sama Ustadz Rudi itu saya mau belajar gitu, tapi memang beliau sibuk banget. Masya Allah. Beliau memang sibuk di sekolah, sibuk Banyak kesibukan lah. Iya, karena kita maklumi. Mudah-mudahan nanti Ustadz Syarifuddin ini bisa membimbing saya dan bisa mengajari banyak orang di media sosial ini. Ya, semoga Allah mudahkan. Iya, apalagi sekarang kan pandemi gitu Ustadz ya. Benar. Jadi TPA itu libur semua. Mudah-mudahan dengan ada channel ini, dengan adanya YouTube ini, kita sama-sama bisa belajar. Gitu ya. Oke, baik Ustadz ya. Sorry sahabat subscriber, ini ada kendala-kendala di tengah. Sebenarnya buat ganjelin mic sebenarnya ya. Udah dijujurin aja gitu ya. Karena memang kita YouTuber pemula ini kurang material ya. Jadi nanti mungkin sahabat subscriber yang bisa punya mic yang begini kayak orang-orang nanti bisa kontak-kontak kita gitu. Oke Ustadz, terima kasih. Mungkin ada satu kata yang disampaikan kepada jamaah subscriber benar sekali terkait hal-hal untuk tetap komitmen di dalam Al-Quran atau keutamaan Al-Quran, apalagi kan sekarang bulan Ramadan gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat sahabat subscriber gitu. Baik, mungkin gak terlalu banyak karena waktu kita cukup singkat ya. Jadi cuman satu sih. Pertama kan kita tahu sendiri bahwasanya keutamaan Al-Quran itu sangat besar sekali kan di hadapan Allah. Sebagaimana Allah hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Makna mengamalkan di sini untuk diri dan orang lain, ya, mengajarkan kepada orang lain. Ya, mungkin itu saja. Nah, secara singkat yang bisa kami pesankan bahwasanya dengan hadis ini saja kita sudah tahu bahwasanya kalau kita belum bisa maka usahakan ya, belajar gitu. Kalau kita sudah bisa tingkatkan. Jangan sampai kita puas dengan apa yang sudah kita miliki sedangkan di hadapan orang lain kita masih kurang seperti gitu. Insya Allah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi tadi saya sudah janji sama sahabat subscriber pingin dengerin suara indahnya gitu. Barangkali bisa surat Al-Kafirun atau Al-Ma'un dibacain. Atau Al-Fatihah aja ini. Al-Fatihah, baik karena Al-Fatihah itu kita pembukaan jadi gitu kita buka dengan Al-Fatihah. Baik. Mudah-mudahan podcast kita ini juga diawali dengan awal yang baik. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin sedikit
bisa membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Masya Allah. Ada Ustaz? Mungkin ya suara saya nggak jauh beda sih sama Mas Farhan ini. Nggak jauh beda. Cuman Beliau ini suka merendahkan diri gitu ya. Ya, mengikuti ya suara beliau aja lah. Oke. Seperti inilah kalau kira-kira cara bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Nah, seperti itu kira-kira lah. Ya, nggak jauh beda suaranya sama Mas Farhan, insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih atas sama-sama. waktu dan pembelajarannya hari ini. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cepat dikaruniai putra-putri gitu Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah. Ya. Oke, sahabat subscriber, itu dulu podcast kita, bincang-bincang kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini podcast yang bermanfaat, podcast yang positif, yang baik, yang bisa bermanfaat buat jamaah subscriber semua. Itu saja yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan pada malam hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.